Air tak pernah berniat menang, namun ia selalu menemukan jalannya. Di dunia yang memuja kekuatan fisik, dominasi, dan kecepatan, air hadir sebagai pengingat bahwa kelembutan adalah bentuk kekuatan yang paling sejati. Ia tidak bersaing dengan batu karang, tidak bertarung melawan tebing yang menjulang. Ia mengalir, melingkupi, melewati, dan lambat laun, ia mengikis bahkan yang paling keras. Air tidak kaku, ia menyesuaikan bentuknya pada wadah apapun yang menampungnya. Dalam kesenyapan, ia menunjukkan kebijaksanaan, tidak memaksa tapi tetap bergerak. Ia tahu bahwa yang lembut bukan berarti lemah. Justru kelembutan memungkinkan ia bertahan, menyusup, dan akhirnya menaklukkan. Ketika badai menerjang dan tanah berguncang, air tetap ada. Ia menyerap, ia menerima, dan ia menyembuhkan. Dalam menghadapi kekerasan hidup, tekanan, luka batin, ketidakpastian, air mengajarkan cara bertahan tanpa perlawanan. Ia tidak menghantam keras untuk membalas, melainkan mengalir ke bawah, ke akar permasalahan, dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Inilah bentuk kebijaksanaan yang jarang dihargai, yaitu kekuatan yang tidak perlu menunjukkannya lewat kekerasan. Kita sering diajari untuk menghadapi tantangan dengan perlawanan langsung. Tapi air menunjukkan jalan lain, jalan yang lebih hening, namun tak kalah kuat. Ia tidak membangkang arah angin, melainkan menyesuaikan layarnya, menari bersama arus, hingga akhirnya mencapai tujuannya, tanpa amarah, tanpa dendam. Kita mungkin berpikir bahwa menjadi kuat berarti keras, tak tergoyahkan. Tapi sesungguhnya, kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk lentur, untuk mengalah tanpa merasa kalah, untuk menerima tanpa menyerah. Air tidak takut berubah bentuk, tidak gentar kehilangan bentuk aslinya, karena ia tahu, es pun akan mencair, uap pun akan turun kembali sebagai hujan. Ia tidak takut kehilangan, sebab ia selalu kembali menjadi dirinya sendiri. Dan disitulah rahasianya, dalam kelembutan, tersembunyi ketangguhan yang tak bisa dihancurkan. Kita hidup dalam dunia yang sibuk melawan apapun yang dianggap tak sempurna. Kita diajari untuk menaklukkan waktu, memanipulasi tubuh agar tampak muda selamanya, dan menolak segala bentuk ketidakpastian. Dalam budaya modern, terutama yang terpengaruh oleh pola pikir Barat, kekuatan diukur dari seberapa besar kita bisa mengontrol segalanya. Namun tanpa sadar, di balik dorongan untuk mengendalikan, tersembunyi akar dari penderitaan manusia yang paling dalam. Kita melawan usia, seolah penuaan adalah musuh. Kita melawan kematian, seolah ia bukan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kita melawan kesedihan, ketidakpastian, dan bahkan rasa bosan, padahal semua itu adalah warna dari keberadaan. Kontrol dijadikan panutan, simbol kemajuan, lambang kekuatan. Tapi apakah benar mengendalikan segalanya membawa kita pada kebahagiaan? Justru disitulah letak ironi terbesar kita. Semakin kita mencoba memegang kendali penuh atas hidup, semakin hidup terasa jauh dari damai. Kita menjadi lelah, gelisah, dan merasa selalu kekurangan. Karena kenyataan tidak pernah bisa sepenuhnya kita kuasai. Hidup berjalan dengan caranya sendiri, tak peduli seberapa keras kita menggenggam. Dalam upaya untuk menang, kita kehilangan kearifan untuk mengalir. Kita lupa bahwa tak semua hal perlu dilawan. Tak semua masalah butuh penyelesaian segera. Kadang yang kita butuhkan bukanlah solusi, tapi penerimaan, bukan dominasi, tapi pemahaman. Budaya yang memuja perlawanan menumbuhkan penderitaan yang tidak perlu. Ia menjadikan kita musuh dari kenyataan itu sendiri. Padahal, alam tak pernah berniat menyakiti. Ia hanya mengikuti iramanya. Dan saat kita berhenti melawan, kita mulai merasakan ritme itu, mengalir dalam kedamaian yang selama ini kita cari di luar. Padahal ia selalu ada di dalam. Dan mungkin saat itu kita mulai sadar, kekuatan sejati bukanlah soal menguasai hidup, melainkan tentang bersahabat dengannya. Di tengah dunia yang memuja kerja keras tanpa henti, keberhasilan instan, dan ambisi tanpa jeda,
Ajaran kuno Taoisme datang membawa pesan yang mengejutkan, yaitu Wu Wei, bertindak tanpa berjuang. Sebuah prinsip yang terasa asing bagi pikiran modern, tapi menyimpan kedalaman luar biasa bagi jiwa yang lelah. Wu Wei bukanlah kemalasan, ia bukan alasan untuk menyerah atau pasrah membisu. Wu Wei adalah seni bertindak dalam harmoni, bukan dalam paksaan. Ibarat perahu yang tak menabrak arus, tapi menyesuaikan layar dan membiarkan angin membimbingnya. Ia tetap melaju, tapi tanpa perlawanan. Ia bergerak, tapi dengan kesadaran penuh, kapan harus diam dan kapan harus melangkah. Kita seringkali mengira bahwa semakin keras kita mendorong sesuatu, semakin cepat hasil datang. Tapi hidup seperti alam, punya waktunya sendiri. Pohon tak tumbuh lebih cepat karena diteriaki. Bunga tak mekar karena dipaksa. Wu Wei mengajarkan kita untuk hadir penuh dalam setiap momen, tanpa kebutuhan untuk memanipulasi arah angin. Ada kekuatan besar dalam ketidakberjuangan. Ketika kita berhenti mendorong realitas agar sesuai keinginan, kita mulai merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita selaras. Kita bertindak, ya, kita berusaha, tentu. Tapi tidak dari ruang ketakutan atau keinginan mengendalikan, melainkan dari ruang kepercayaan yang dalam, bahwa hidup tahu kemana ia mengalirkan kita. Wu Wei adalah kehadiran yang utuh tanpa kecemasan. Ia adalah tindakan yang mengalir dari kejernihan, bukan dari kecemasan atau ego. Ia mengajak kita untuk melihat bahwa kadang, membiarkan sesuatu terjadi jauh lebih bijak daripada memaksa sesuatu terjadi. Dan di sanalah letak keindahannya. Ketika kita berhenti bertarung dengan hidup, kita mulai menari bersamanya. Tanpa beban, tanpa luka, hanya mengalir dan menemukan kedamaian dalam setiap detik yang hadir. Perubahan adalah satu-satunya yang pasti, namun seringkali menjadi hal yang paling kita takuti. Kita menyukai stabilitas, merasa aman dalam rutinitas, dan berharap segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Tapi hidup, dengan caranya yang misterius, terus bergerak, dan tak pernah meminta izin. Kita menerima perubahan hanya jika ia sejalan dengan keinginan kita. Kita menyambut kabar baik, promosi, cinta baru, namun menolak perpisahan, kegagalan, dan kehilangan. Padahal, perubahan tidak mengenal favorit. Ia datang seperti angin yang tak bisa diprediksi arah hembusnya. Terkadang lembut, terkadang mengguncang. Dalam usaha untuk mengendalikan arah hidup, kita seringkali tenggelam dalam kecemasan. Kita membuat rencana demi rencana, menyusun masa depan dengan cermat, berharap semuanya sesuai harapan. Tapi hidup tidak tunduk pada peta kita. Dan ketika kenyataan bergeser dari bayangan ideal, hati kita pun goyah. Namun mungkinkah perubahan bukan musuh, melainkan guru? Mungkin luka datang agar kita belajar melepaskan. Mungkin kejatuhan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk ulang siapa diri kita. Perubahan tidak selalu nyaman, tapi ia selalu jujur. Ia membuka topeng yang kita pakai, meruntuhkan ilusi yang kita peluk, dan memperlihatkan kebenaran yang tak bisa dihindari. Keinginan untuk mengontrol segalanya seringkali membuat kita kelelahan, bukan karena perubahan itu sendiri, tetapi karena perlawanan kita terhadapnya. Ketika kita menolak realitas, kita menciptakan penderitaan kedua, perlawanan batin. Namun ketika kita mulai melihat perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, seperti siang berganti malam, seperti musim yang silih berganti, kita mulai menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Kita tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku, melainkan, apa yang sedang ingin diajarkan hidup kepadaku. Dan saat itu tiba, kita tak lagi takut berubah. Kita mulai tumbuh. Kita mulai hidup. Dalam dunia yang mengagungkan ketegasan dan kekuatan, kita diajarkan untuk menjadi kokoh, menghadapi tantangan hidup. Tapi jika kita perhatikan alam, pelajaran berbeda justru terselip dalam kesunyian pohon bambu, dalam aliran sungai, dalam tubuh yang lentur saat menari, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekakuan, melainkan pada kelenturan.
Lao Tzu, sang filsuf bijak dari timur, pernah berkata, "Yang kaku mudah patah, yang lentur mampu bertahan." Sebuah kalimat yang tampak sederhana, namun menyimpan kedalaman yang jarang diselami. Batang kayu yang keras bisa patah saat badai datang, sementara rumput yang lentur akan membungkuk sebentar, lalu kembali berdiri. Begitu pula dalam hidup, ketika kita terlalu kaku dalam pikiran, perasaan, atau ekspektasi, kita mudah hancur saat realitas tak sesuai harapan. Ketika kita memaksakan kehendak, mempertahankan ego, atau menolak perubahan, kita menciptakan penderitaan yang tak perlu. Kekakuan membuat kita rapuh. Sebaliknya, kelenturan bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk dari kebijaksanaan yang hidup. Kelenturan mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Ia membiarkan kita menerima luka tanpa terjebak dalam trauma. Ia mengizinkan kita untuk jatuh, tapi tidak hancur. Menjadi lentur bukan berarti menyerah. Justru itu adalah cara untuk bertahan, tumbuh, dan menemukan bentuk baru di setiap fase kehidupan. Seperti air yang berubah menjadi uap, menjadi es, atau mengalir menuruni bebatuan, ia tak pernah kehilangan esensinya. Di tengah dunia yang menuntut kita selalu kuat, barangkali jalan yang lebih bijak adalah menjadi lembut. Tidak keras kepala, tapi teguh. Tidak memaksakan, tapi tetap melangkah. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, melainkan yang paling mampu menyesuaikan diri. Dan disitulah kelenturan menjadi kekuatan yang tak terlihat, namun tak terkalahkan. Kita hidup dalam ilusi kendali. Sejak kecil, kita diajari bahwa jika kita cukup pintar, cukup rajin, cukup baik, maka hidup akan berjalan sesuai keinginan. Tapi kenyataan tak pernah tunduk pada rumus. Ia memiliki logika yang tak selalu bisa dimengerti oleh rencana manusia. Kita bisa menanam benih terbaik, memberi pupuk terbaik, namun tetap tak bisa memaksa hujan turun atau matahari bersinar. Kita hanya bisa mengupayakan, bukan menentukan. Dan itulah perbedaan besar yang jarang disadari, bahwa kita hanya bisa mempengaruhi proses, tapi tidak pernah bisa mengendalikan hasil. Sebagian besar penderitaan bukan datang dari apa yang terjadi, melainkan dari penolakan kita terhadap apa yang terjadi. Kita membayangkan hidup yang ideal, lalu hancur saat realitas tak sejalan dengan imajinasi. Kita menciptakan cerita tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya, lalu terluka karena hidup tidak mematuhi skenario itu. Padahal, seperti pelaut yang bijak tahu ia tak bisa mengontrol badai, kita pun harus belajar bahwa menyesuaikan layar lebih bijak daripada melawan angin. Hidup bukan tentang membuat semuanya berjalan sesuai mau kita, melainkan tentang bagaimana kita menari dengan apa yang terjadi. Ada kekuatan tenang dalam melepaskan kendali. Bukan menyerah, tapi berserah. Bukan pasrah, tapi sadar bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita, bukan dunia luar. Saat kita berhenti mencoba menjadi pengendali semesta, barulah kita mulai menjadi bagian dari harmoni semesta itu sendiri. Dan disitulah kedamaian mulai tumbuh. Dalam ruang hening antara upaya dan penerimaan. Dalam kesadaran bahwa mungkin, hidup tidak perlu selalu dikendalikan untuk tetap berjalan dengan indah. Dalam keheningan Taoisme, ada kebijaksanaan tua yang terus bergaung, bahwa kedamaian bukan ditemukan dalam kemenangan, melainkan dalam penerimaan. Di dunia yang sibuk mengejar lebih bahagia, lebih kaya, lebih aman, kita lupa bahwa jiwa yang tenang tidak selalu memiliki segalanya. Ia hanya berdamai dengan apa yang ada. Penerimaan bukan berarti kita menyerah pada nasib. Ia bukan bentuk kelemahan, tapi kekuatan yang tak terlihat. Menerima hidup apa adanya adalah keberanian yang sunyi. Keberanian untuk duduk bersama kesedihan, berdampingan dengan kehilangan, dan tersenyum meski tanpa alasan. Seorang bijak tidak menolak kemiskinan, kesendirian, bahkan kematian. Ia tidak mengusir duka, karena tahu bahwa semua itu bagian dari tarian semesta. Kita diajari bahwa bahagia harus dikejar, tapi kebahagiaan yang sejati bukan hasil dari pencapaian luar, melainkan buah dari ketenangan dalam. Saat kita tak lagi mengutuk gelap, barulah cahaya bisa muncul dari dalam.
Saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku, barulah kita bisa menemukan makna di baliknya. Penerimaan membuka ruang untuk melihat bahwa luka bisa jadi guru. Bahwa kekurangan bisa jadi jembatan menuju kedalaman diri. Bahwa hidup meski tak sempurna, tetap layak dijalani dengan penuh rasa syukur. Dan ketika kita mulai menerima, bukan hanya yang indah, tapi juga yang menyakitkan, kita menemukan rahasia damai, bahwa hidup tak harus sempurna untuk membuat hati ini utuh. Karena pada akhirnya, bukan kepastian yang menenangkan hati manusia, tapi kedamaian dalam menerima segala ketidakpastian. Hidup tanpa arah ibarat kapal tanpa kompas, terombang-ambing tanpa tujuan. Namun arah tanpa keseimbangan bisa berubah menjadi obsesi, dan obsesi seringkali menuntun kita menjauh dari kedamaian. Di antara keduanya, ada jalan tengah, memiliki tujuan, tanpa menjadikan tujuan itu penjara. Kita boleh memiliki cita-cita, visi, keinginan untuk bertumbuh, tapi jalan menuju sana tak perlu dilalui dengan paksaan. Ada kebijaksanaan dalam melangkah dengan ringan, tanpa mencengkeram hasil. Seperti sungai yang mengalir ke laut, ia tak tergesa tapi pasti. Ia tahu kemana ia menuju, tapi tak pernah melawan batu yang menghadang. Kita bisa memilih pola makan sehat, olahraga teratur, bekerja keras, tapi tetap sakit bisa datang, tetap kegagalan bisa muncul. Hidup tidak memberi jaminan atas usaha, hanya memberi ruang bagi proses. Maka berjuanglah, tapi jangan jatuh cinta pada hasil. Karena seringkali yang membebani bukan hidup itu sendiri, melainkan harapan yang terlalu kaku tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Upaya itu mulia, tapi paksaan hanya melahirkan keletihan. Dalam banyak hal, ketekunan yang selaras jauh lebih kuat daripada ambisi yang membabi buta. Kita tak perlu mendobrak pintu yang belum saatnya terbuka. Cukup ketuk dengan tenang, dan bersiaplah jika ia tetap tertutup, karena mungkin pintu lain tengah menanti untuk ditemukan. Hidup yang sejati bukan sekadar soal pencapaian, tapi juga bagaimana kita menjalaninya, apakah dengan cemas dan takut, atau dengan sadar dan lapang. Dan saat kita melepas genggaman atas hasil, kita menemukan kebebasan yang tak bisa dibeli. Kebebasan untuk menikmati proses tanpa terbebani oleh tujuan. Inilah seni melangkah tanpa mendesak. Sebuah tarian antara niat dan penerimaan. Sebuah perjalanan yang penuh makna, bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tapi karena kita hadir sepenuhnya dalam setiap langkahnya. Banyak dari kita mampu menerima kesulitan alam, banjir, panas, badai, namun goyah hanya karena satu ucapan dari manusia lain. Ironis bukan? Seringkali, bukan dunia yang menyakiti kita, melainkan harapan yang tidak terpenuhi dari orang-orang terdekat. Kita bereaksi terhadap kata-kata tajam, terhadap sikap acuh, terhadap ketidakadilan yang datang dari sesama, dan reaksi itu tumbuh menjadi luka yang berakar. Bukan karena mereka terlalu kejam, tapi karena kita terlalu berharap mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Disinilah penderitaan beranak pinak, saat kita menolak kenyataan bahwa manusia lain pun sedang belajar, sedang terluka, sedang tidak sempurna. Taoisme mengajarkan non-resistensi, bukan hanya terhadap alam, tapi juga terhadap perilaku manusia. Ini bukan tentang membiarkan diri diinjak, tapi tentang melepaskan beban emosi yang timbul karena kita terus menggenggam kesalahan orang lain. Ketika seseorang bersikap kasar, kita punya pilihan, menanggapinya dengan api yang sama, atau dengan keheningan yang menyembuhkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan, tapi itu adalah hadiah yang kita berikan pada diri sendiri, karena membalas hanya memperpanjang rantai luka, sementara melepaskan memutusnya. Bayangkan sebuah hati yang tidak mudah terguncang oleh hinaan, yang tetap tenang di tengah amarah orang lain. Itu bukan hati yang dingin, itu hati yang telah belajar bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada pembuktian. Dan mungkin inilah salah satu bentuk kebebasan sejati, ketika suasana hati kita tidak lagi bergantung pada sikap orang lain. Saat itu terjadi, kita tak hanya bebas dari mereka, kita bebas dari diri kita yang lama,
yang dulu selalu ingin melawan. Pada akhirnya, hambatan terbesar bukan datang dari luar. Ia muncul dari dalam, dari cara kita memilih merespons. Dan disitulah kekuatan kita sesungguhnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.